Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita baru aja kedatangan sepatu terbaru dari Kanki Roadstar. Gue kaget sih waktu sepatu ini dirilis karena kemarin rasanya tuh Kanki baru aja bikin Instagram baru untuk divisi lini sepatu klasiknya mereka. Dan tiba-tiba kayak langsung aja gitu mereka ngeluarin rilisan sepatu terbaru. Cepet banget pergerakan brand yang satu ini kalau dibandingkan dengan brand-brand lokal yang gue tahu pada umumnya. Dimana beberapa bulan lalu mereka baru aja bikin kolaborasi 3-way bareng sama Mr. Sabotage dan juga Jeff Staple. Terus rilisan One Piece juga yang bareng sama Tai Lalat. Dan sekarang tiba-tiba mereka langsung ngeluarin artikel terbaru. Ini pastinya bikin brand-brand lokal yang lain juga menurut gue garu-garu kepala. Ditambah sepatu ini dijual dengan harga Rp388.800. Menurut gue secara desain sepatu ini, secara first impression kelihatan garang banget. Tapi jujur aja ada satu pertanyaan yang nyangkut gitu di kepala gue. Rasanya desain kayak gini tuh bisa masuk dalam jajaran sepatu Kanki Sport Style juga nggak sih? Tapi entah kenapa kok sepatu ini malah dijadikan di jajaran sepatu Kanki klasik. Rasanya kalau bersanding sama kayak sepatu-sepatu Story Kita Dake, terus kayak XC02, XC01 masih masuk-masuk aja. Dan menurut gue secara siluet implementasi desainnya masih bersanding gitu satu sama lain. Dan bahkan gue juga ngerasanya ya sepatu ini tuh cocok banget buat jadi jawaban. Terutama kalau gue ngebahas lagi tentang komen-komen yang gue baca di perilisan sepatu collab 3-way-nya Kanki yang bareng sama Mr. Sabotage dan juga Jeff Staple. Terutama untuk sepatu yang K-Flag, itu kayak banyak banget orang yang masih nggak bisa move on sama collab-nya mereka yang pakai siluet Story Kita Dake bareng sama Mr. Sabotage di tahun lalu. Dan ya gue sebenarnya sebagai penggemar sneaker rasa-rasanya tuh kayak ya sayang aja karena menurut gue Kanki dan juga Jeff Staple, Mr. Sabotage itu terutama Jeff Staple sama Mr. Sabotage itu bukan orang yang awam gitu di ranah persneakeran. Udah sering ngedevelop sepatu juga dan pastinya selera desain mereka itu juga pasti selera desain yang bikin unik aja, bikin sesuatu yang beda dan pastinya bikin sesuatu yang pastinya akan berkesan untuk persepatuan di tanah air juga. Jujur kalau buat gue sendiri, gue tetap appreciate sih sama desain yang ditawarkan oleh Kanki di perilisan Story Fuji sama K-Flag kemarin. Tapi tetap ya yang namanya selera itu balik lagi ke kalian masing-masing. Gak ada yang bener, gak ada yang salah juga. Dan kalau kalian belum move on atau kalian tetap suka dengan desain-desain dari Kanki yang kayak Story Kita Dake yang dulu, gue ngerasa jawabannya ada di seri terbarunya kali ini. Terutama dari sisi warna yang mereka tawarkan, itu juga ada colorway yang menurut gue mengingatkan banget sama kolaborasi mereka bareng sama Mr. Sabotage di tahun lalu. Dan secara desainnya sendiri, sekali lagi gue bilang ini lebih inline dengan apa yang mungkin jadi persepsi masyarakat yang demen sama seri-seri sport style-nya Kanki pada umumnya. Dan ini sih yang bikin gue tuh makin penasaran kenapa kok ini dirilisnya di lini sepatu klasiknya Kanki gitu. Apa gara-gara logokannya di bagian samping ini? Ya mungkin aja sih. Gue paham sebenarnya emang sepatu ini looks-nya tuh ada klasik-klasiknya. Tapi seri sport style yang lain kan juga ada unsur klasiknya juga gitu. Meskipun kalau gue bisa nebak-nebak dikit kenapa sepatu ini tuh dijadikan di jajaran sepatu klasiknya Kanki, mungkin karena sepatu ini bukan tipe yang trail run atau mungkin bukan tipe hiking yang biasanya kita tahu di sepatu sport style-nya Kanki, ataupun sepatu ini mungkin juga nggak ada implementasi face lacing sistemnya kayak di sepatu Kanki Sport Style yang ada di seri XC01. Cuma ya udahlah guys, nggak usah terlalu banyak dipikirin entah ini masuk di lini jajaran Kanki klasik ataupun sport style. Yang penting kita tetap ngedapetin rilisan dari sepatu Kanki yang secara siluetnya kelihatan all out kayak gini. By the way, gue seneng banget sama detail di bagian samping, terutama di bagian yang warna abu-abunya ini loh guys. Ditambah secara pemilihan materialnya ini juga bisa dibilang cukup beragam, dimana Kanki memadukan antara penggunaan material suede, ada ripstopnya juga, ada mesh, ada synthetic overlay, dan juga adanya penggunaan synthetic leather di beberapa layering material yang digunakan di sepatu ini. Depth-nya itu jadi kelihatan banget dan ditambah dengan adanya penggunaan colorway yang vintage seperti ini, warna-warna off-white, hitam, ada jahitan orange-nya di bagian samping. Buat gue sendiri ini bakal jadi salah satu sepatu yang asik untuk digunakan sebagai sepatu daily. Untuk detail yang ada di sepatu ini kalian bisa lihat di bagian atasnya, di sini ada logo Kanki, di sini ada Kanki klasik juga. Sama di bagian belakangnya, di sini ada tulisan Kanki seperti ini guys. Untuk implementasi midsole dan juga outsole-nya menurut gue juga kelihatan cukup garang ya. Gue suka sama di bagian bawahnya sini.
Dan untuk bagian bawahnya, implementasi rubbernya juga seperti ini. Kalian bisa lihat mungkin di sini ini menggunakan open source midsole ya, karena di sini seharusnya mungkin ada implementasi desain ataupun logo yang bisa ditaruh di bagian bawah sini. Jadi pastinya untuk tetap ngebikin sepatu ini punya price point yang terjangkau, ini jadi salah satu langkah yang udah umum untuk dilakukan guys. Cuma untuk yang kali ini gue ngerasa secara implementasinya ngeblend banget sama desain upper yang ditawarkan di sepatu ini. Ibarat kalau kalian suka nonton kompetisi nyanyi gitu, jurinya tuh kan sering bilang kan kalau misalnya cover lagunya bagus, jurinya sering bilang kalau kontestannya bisa ngebawain lagu cover seakan-akan kayak jadi pemilik lagunya sendiri. Keren juga sih. By the way, kalau mungkin gue bisa nitpick dikit lah ya, kayaknya kalau misalnya bagian rubber yang di bawah ini dibikin lebih slim, kayak lebih menyatu sama midsole-nya, nggak keluar-keluar kayak gini, kayaknya bakal jadi salah satu implementasi yang bikin sepatu ini makin oke. Cuma itu ya kayak minor aja gitu lah guys. Secara kenyamanannya, sepatu ini juga cukup diperhatikan sama Kanki, dimana build midsole yang ditawarkan bisa dibilang ini tebel banget dan cukup bersaing lah. Apalagi kalau tadi gue sempet nyobain juga barengan sama sepatu Story Kagayaku. Feel yang ditawarkan, gue tetap bisa ngedapetin sensasi compression dari midsole yang ada di sepatu ini, dimana midsole-nya terbuat dari bahan EVA. Dan dengan harga 300 ribuan, kalian ngedapetin sepatu dengan build seperti ini, menurut gue sih, ini worth it banget secara kenyamanan feel cushionnya. Terlepas buat gue sendiri, rasanya dari sisi implementasi kekokohan build yang ada di sepatu ini, bisa jadi salah satu fitur yang ditingkatkan untuk perilisan Kanki ke depannya. Sebenarnya kalau ngomongin improvement, ini tuh udah jauh banget lah. Terutama kalau dibandingkan dengan sepatu story kita Dake yang dulu collab sama Mr. Sabotage, versi Kanki terbaru ini udah sangat-sangat improve. Dan ini yang sebenarnya gue seneng juga dari brand Kanki, karena di tiap rilisan tuh mereka selalu memberikan improve-improve yang gokil gitu guys. Yang dulu sepatunya berasa nuki ke depan, sekarang ini waktu dipakai udah berasa flat. Terus dari fit yang ditawarkan, ini juga menurut gue sih udah berasa jauh lebih oke dibandingkan dengan beberapa rilisan sebelumnya. Cuma namanya apa ya, gue sering nyobain brand luar, gue tuh tetap ngerasa sepatu ini bisa dibikin lebih kokoh lagi sih. Terutama di bagian padding foamnya, di area heel counter sebelah sini, dan juga bagian kekokohan untuk bagian tengah sepatunya. Ini menurut gue bisa diimplementasikan lebih lanjut lagi. Terlepas ya, gue nggak bisa pungkiri ya untuk harga 300 ribuan, it is what it is, dan ini jadi salah satu sepatu yang beneran deh guys. Secara fitur-fitur fit yang ditawarkan udah berasa upgrade, dan ya it is what it is gitu. Udah berasa cukup oke juga dengan build yang ditawarkan. Gue juga ngerasa secara fittingnya sepatu ini tuh fitnya true to size. Kalau kemarin gue lihat di Instagramnya Kanki, dia bilang kalau sepatu ini tuh fitnya agak sempit, dan mereka nyaranin untuk naik size dari regular size kalian biasanya di sepatu ini. Cuma setelah gue cobain, kalian mending untuk perhatiin dari sisi euro size-nya aja. Biasanya di Nike gue pakai size 43, di sepatu ini gue pakai size 43 juga. Karena sebenarnya untuk size 43 sendiri, ini sebenarnya tertulis untuk 28 cm, dan 28 cm tuh kayak size 44-nya sepatu Nike ataupun Adidas gitu. Makanya kalian perlu perhatiin dari sisi euro size-nya aja. Dan waktu gue pakai sepatu ini, build-nya tuh berasa cukup roomy di area depan dan cocok banget buat kalian punya kaki lebar ataupun buat kalian yang penuh kakinya tuh tinggi. Menurut gue sepatu ini akan sangat mengakomodasi bentuk kaki yang seperti itu guys. And that's about it guys, initial impression untuk sepatu Kanki Roadstar, dimana ini menurut gue jadi salah satu rilisan yang kuat banget di penghujung akhir tahun 2024 ini. Secara siluetnya, gue ngerasa desain yang ditawarkan ini garang, secara colorway juga asik-asik semua, dan terlebih lagi secara harga itu under 400 ribu, buat gue sih gokil banget. Dan buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Instagram Kanki Classic, dan gue udah masukkan link di bagian bawah juga. Thank you so much buat kalian dan nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.